Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Santri Q akan menjelaskan hasil aplikasi kami, yaitu yang berjudul Santri Q, di mana untuk memonitoring santri pada pondok pesantren. Sebelum itu, pada aplikasi ini ada beberapa anggota kelompok kami yang mengerjakan dengan tugasnya masing-masing, yaitu saya sendiri, Fauzan Aldi dengan NIM belakang 22, ada Elva Dwi Cahyani dengan NIM belakang 21, ada Albertus Nyamprandis dengan NIM belakang 34, ada Arya Putra Santoso dengan NIM belakang 28, ada Widuri Eka Febrianti dengan NIM belakang 17. Baik, di sini saya akan langsung mempresentasikan hasil dari aplikasi kami. Oke, sebelum itu kami akan menjelaskan dari bahasa pemrograman yang kami pakai, yaitu kami memakai framework Flutter dan bahasanya itu Dart, dan juga kami memakai untuk database yaitu Supabase, dan juga memakai Sendit yaitu untuk sistem payment gateway. Baik, untuk itu kami akan masuk ke aplikasinya langsung, yaitu sebelah kanan. Jadi sebelum itu kami ada beberapa role, yaitu ada 3 role pada aplikasi kami kali ini, yaitu super admin, wali kelas, dan wali santri. Baik, sebelum itu kita akan masuk ke wali kelas terlebih dahulu. Baik, sini saya masuk sebagai wali santri, yaitu Pak Surya, dimana pada halaman depan ini yaitu ada dashboard wali santri, dimana itu ada berisi dari saldo, setoran, izin, kesehatan, dan juga aktivitas dari santri tersebut. Lalu kedua, ada fitur akademik, yaitu isinya yaitu hasil dari hafalan-hafalan dari wali santri tersebut. Dimana sini ada Gali sebagai santrinya dari orang tua Pak Surya. Lalu ada keuangan, yaitu untuk uang jajan dari santri tersebut, di mana di sini kalau memakai sistem payment gateway, kita contoh aja 50.000 untuk masuknya. Dan sini kita langsung aja top up saldonya untuk orang tuanya. Sini ada sistem pembayarannya, itu ada banyak pilihan ya, ada dari bank transfer, kredit, retail, e-wallet, QR payment, dan direct debit. Ini saya contohkan pakai bank BCA aja. Anggaplah kita sudah bayar ya, jadi kita tinggal klik aja simulasinya. Lalu kita balik ke halaman depan dan kita klik saya sudah bayar. Otomatis duitnya akan tertambah secara otomatis. Dan juga di sini kita bisa lihat ada transaksi terakhir dari wali santri ini, dari uang jajan, top up saldo, dan bank transfer lainnya. Lalu kedua ada izin. Nah, yang izin ini itu bakal kita minta persetujuan dari wali kelas. Jadi kita bisa mengajukan pulang, izin, dan juga sakit, keluar kota, jenguk, ataupun yang lainnya. Misalnya kita izin pulang itu dengan keterangan sedang jalan-jalan lah ya. Maka kita bisa ngirim pengajuan seperti ini yang di atas. Lalu kita bisa masuk ke kesehatan. Kesehatan ini dia hanya menerima dari pondoknya gitu. Apakah anak ini sehat, demam atau tidak. Selanjutnya sini ada fitur tagihan SPP. Jadi kita bisa melihat sini kita dari tagihannya, dari wali kelas akan mengirim tagihan ke wali santri, dan juga kita bisa membayarnya secara langsung. Dan kita sudah membayarnya dan sudah lunas. Lalu selanjutnya di kesehatan, seperti tadi bilang, kita hanya bisa melihat catatan kesehatan dari wali anak kita, dan juga ini ada kalender, dari mana nanti si super admin ini bakal ngasih kalender jadwal ke depannya itu kita ngapain aja, seperti itu. Lalu kita masuk ke dashboard dari wali kelas, yaitu kita kasih nama Albert saja karena kita sudah mendaftar di super admin. Lalu sini ada dashboard halaman depan, yaitu santri kelasnya berapa diambil, kelas yang diampu berapa,
aktifnya berapa, izinnya, sakitnya berapa, dan juga saldo kelasnya berapa, serta eventnya apa aja. Tentunya di halaman depan ini itu aktivitas terbaru. Kita bisa lihat semua aktivitas dari tanggal, kita bisa filterin dari kesehatan, keuangan, dan tahfiz. Lalu santri ini kita hanya bisa melihat saja daftar santri yang kita ampu itu. Santri apa saja, siapa aja, ada Dimas, ada Gali, ada Aven. Lalu di keuangan ini kita bisa melihat dari satu kelas ini berapa santri yang udah masuk saldonya dari Gali, dari Aven, pengeluarannya, dan juga ada bukti pengeluarannya seperti ini. Seperti ini contohnya. Lalu di izin ini kita bisa tadi secara langsung si Gali ini ingin pulang jalan-jalan, jadi kita harus setuju atau tolak. Kalau setuju kita langsung aja approve setuju, dan Gali pun setuju untuk pulang. Lalu di kesehatan ini kita hanya bisa lihat riwayat laporan dari apa sih yang kita sudah input ya, seperti Gali ini sedang dirawat. Lalu di lainnya kita bisa nambah akademik, itu kita bisa nambah akademik dari tahfiz, misalnya namanya Dimas nih, kita pilih surah misalnya Al-An'am, kita bisa ayat berapa sampai berapa itu berapa kita bisa masukin, serta penilaiannya itu mumtaz tuh sangat bagus atau istimewa, jahit ini bagus, kurang bagus, sama agak bagus gitu. Lalu data tersebut kita simpan. Oke, sudah, kita balik ke kalender. Kalendernya kita bisa lihat yaitu hanya bisa dianu oleh superadmin untuk pada aplikasi ini. Jadi kita hanya bisa melihat saja tanpa bisa menginput. Lalu di tagihan SPP juga kita hanya bisa melihat dari tagihan SPP yang hanya bisa disetting oleh superadmin. Selanjutnya kita masuk ke superadmin. Superadmin ini lebih lengkap lagi daripada wali kelas dan wali santri. Jadi dia bisa menghandle semuanya. Di halaman depannya kita bisa lihat berapa santri yang sudah total seluruhannya, dan kelasnya berapa aja, izinnya berapa aja, santrinya berapa yang sedang sakit atau tidak, total saldo keseluruhan, dan event bulan ini ada berapa. Lalu kita bisa juga filter untuk aktivitas terbaru apa aja. Jadi kita bisa lihat dari tanggal berapa ada kegiatan apa, sekolahnya tanggal berapa. Lalu di santri kita hanya bisa menambah santri ya, contohnya menambah santri baru, misalnya Dika misalnya apa, berarti dia sebagai dari wali santri, misalnya dari Budi misalnya, dia bisa pilih kelas nih yang udah kita ampu tadi 7A misalnya, asramanya bisa asrama Melati. Lalu di keuangan, nah keuangan ini kita secara langsung di admin ini keuangannya itu dari seluruh wali kelas, wali santri itu termasuk dalam sini. Jadi kita bisa filter dan mencari tahu nama santri dan santri apa aja gitu. Dan juga di izin, nah di sini kita untuk superadmin dia hanya bisa melihat hasil dari izinnya saja tanpa bisa menginput, karena untuk input tuh hanya bisa oleh wali kelas. Lalu riwayat catatan kesehatan juga sama, yaitu hanya bisa melihat tanpa bisa menginput. Dan sini totalnya ada 7 santri asuhan dan ada 5 yang sedang sakit. Lalu di akademik ini kita bisa bisa melihat saja dari riwayat dari santrinya, dari kelas mana aja, dari kelas A atau B atau C itu. Lalu di kesehatan juga kita hanya bisa melihat saja tanpa bisa menginput. Lalu kalender, nah di kalendernya kita bisa menginput tanggal berapa aja, misalnya UAS di tanggal 23 ini, misalnya di umrah misalnya, jamnya jam 8. Akademik, nah nanti kita bakal otomatis ada di sini UASnya jam 8 dan juga bisa dilihat dari wali kelas dan wali santri seperti itu. Lalu tagihan SPP ini kita bisa nambahin baru tagihan SPP, misalnya Galih nih, dia tagihan dulu nih 2026, berapa nilainya, sekitar 500.000, itu bisa buat tagihannya langsung. Lalu di akun, nah di akun ini lebih penting nih karena kita bisa menambah dari
sebagai wali kelas, wali santri, atau super admin, misalnya di Dimas misalnya, dimana Dimas Santiq. Sebagai apa? Wali santri atau wali kelas kita bisa tambah misalnya sini sebagai wali kelas. Nah, dan akun Dimas berhasil ditambahkan. Lalu kita masuk ke ruang kelas. Ruang kelas ini kita bisa menginput kelas-kelas mana aja. Misalnya kita tambah kelas 7A, kelas 8A misalnya. Kelasnya siapa? Uzan misalnya. Otomatis dia bisa nambah seperti itu. Lalu untuk manajer kelas, berarti manajer asrama, itu bisa tambahin asramanya, misalnya asrama Melati misalnya, seperti itu. Dan juga ada monitoring pembayaran, di mana kita bisa invoice send langsung. Kita bisa melihat hasil monitoring pembayarannya tuh seperti apa dari Sandy tadi. Lalu sini bisa juga mengekspor PDF. Kita bisa lihat hasil dari keseluruhannya, dari riwayat transaksi, evaluasi, perizinan, kesehatan santri, dan lain-lain. Seperti itu hasil dari proyek kami itu Santriq pada proyek akhir mata kuliah pemrograman mobile. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.